Halo kakak-kakak, perkenalkan saya Intan. Jadi di sini izinkan saya memberikan sedikit edukasi mengenai COVID-19 dan new normal COVID-19. Nah, jadi kita langsung saja. Kenapa sih kita harus update mengenai kasus COVID-19? Jadi apabila kita update terhadap kasus COVID-19, semisal di daerah lingkungan kita, khususnya di Desa Kesiman, jadi kita tahu titik-titik poin di mana terdapat kasus COVID-19, sehingga kedepannya kita dapat mengantisipasi terhadap lingkungan sekitar dengan tetap menggunakan protokol kesehatan COVID-19 selama new normal. Nah, selanjutnya di sini apa saja sih protokol kesehatan COVID-19 itu? Jadi pertama kita harus menggunakan masker. Nah, seperti yang kita sudah lihat di masyarakat, masker yang digunakan ini tidak harus masker yang masker medis, melainkan kita dapat menggunakan masker-masker berbahan dasar kain. Nah, tentu juga apabila kita menggunakan masker dengan berbahan dasar kain, kita juga membantu tenaga medis agar tidak mengalami defisit uh, pada masker medis. Yang kedua yaitu selalu rajin mencuci tangan, baik sebelum atau sesudah menyentuh benda atau melakukan kegiatan apapun. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu jaga jarak fisik atau yang kita kenal dengan physical distancing. Di mana physical distancing di sini dianjurkan untuk 2 meter jaraknya. Hal ini dikarenakan agar droplet dari orang A yang terinfeksi COVID itu tidak mengenai kita. Nah, selanjutnya yang keempat yaitu hindari dan jangan bikin kerumunan. Nah, hal ini dilakukan agar penyebaran COVID-19 itu tidak mengalami peningkatan kasusnya. Nah, lalu apa yang harus dilakukan apabila di lingkungan sekitar terdapat kasus COVID-19? Yang pertama, kita harus tetap terapkan protokol new normal COVID-19. Kita dapat melakukan kegiatan seperti bekerja, lalu beraktivitas, asalkan tetap melakukan atau menerapkan protokol new normal dari COVID-19. Lalu apabila terdapat jenazah terindikasi COVID-19 yang dimakamkan di lingkungan sekitar, sebaiknya diizinkan asalkan sesuai dengan prosedur COVID-19. Dan kitanya juga tetap harus menerapkan protokol new normal COVID-19. Nah, selanjutnya kita juga tidak boleh mengucilkan tenaga medis yang terkait, dan kita juga harus tetap menjaga imunitas dengan rajin berolahraga. Berolahraga tidak harus keluar rumah, tapi di daerah sekitar rumah saja boleh, atau cukup di rumah saja atau di kos saja. Dan terapkan gaya hidup sehat, khususnya PHBS lingkup. Jadi PHBS lingkup itu mengenai hidup bersih dan sehat, khususnya di bidang kesehatan lingkungan dan gaya hidup, yang nanti akan saya jelaskan lagi di pertemuan materi berikutnya. Lalu selanjutnya tidak mudik atau tidak pulang ke kampung halaman karena untuk mencegah penyebaran COVID lebih lanjut. Nah, lalu apa itu perbedaan PDP, ODP, dan OTG? Nah, jadi PDP itu merupakan pasien dalam pengawasan, di mana biasanya pasien dalam pengawasan ini memiliki gejala seperti demam, batuk pilek, sesak napas, sakit tenggorokan, dan adanya infeksi pada paru yang berat. Nah, di mana di sini kata kuncinya untuk PDP adalah sudah ada sesak napas dan infeksi paru yang berat, sehingga siapa sih yang harus dirujuk ke rumah sakit, yaitu PDP. Lalu bagaimana dengan ODP dan OTG? ODP itu merupakan orang dalam pemantauan, di mana biasanya dia akan mengalami demam, gejala lain seperti batuk, pilek, sakit tenggorokan. Nah, di sini pada ODP belum ada yang namanya sesak nafas dan infeksi paru berat. Nah, sehingga untuk penata laksanaannya selanjutnya itu tetap melakukan isolasi mandiri dengan menggunakan protokol kesehatan COVID-19. Lalu OTG. Nah, OTG itu merupakan orang tanpa gejala. Jadi dia itu tidak bergejala, tetapi dia berisiko tertular virus COVID-19 ini dan memiliki kontak erat juga dengan kasus positif COVID-19. Nah, OTG inilah yang paling dikhawatirkan, sehingga mengapa kita menerapkan isolasi mandiri secara serentak, karena takutnya OTG inilah yang memiliki potensi besar untuk menularkan ke orang-orang di sekitarnya. Lalu harus seperti apa kita sebagai OTG? Jadi kita itu harus isolasi mandiri dengan tetap menggunakan protokol kesehatan COVID-19. Nah, apabila ingin melakukan aktivitas keluar bagi orang-orang ODP dan OTG tetap diperbolehkan, asalkan tetap menggunakan protokol kesehatan COVID-19 dan dianjurkan sebisa mungkin untuk isolasi mandiri saja.
Nah, selanjutnya di sini ada sedikit informasi terbaru, yaitu mengenai kalung antivirus eukaliptus. Apakah benar bisa mengobati ataupun mencegah COVID-19? Jadi di sini saya ambil juga informasinya dari relawan kemdikbud.go.id bahwa kalung antivirus berbahan eukaliptus itu yang diklaim dapat membunuh virus corona kurang lebih 42-80% itu belum memiliki uji klinis maupun bukti ilmiah yang mendukung, sehingga kita belum bisa mengatakan bahwa kalung antivirus eukaliptus ini dapat mencegah ataupun mengobati dari COVID-19, karena menurut standar medis sesuatu hal yang diterapkan sebagai obat itu harus menjalani beberapa uji klinis dan uji-uji lainnya yang harus dibuktikan secara ilmiah dan non ilmiah. Nah, di sini juga menurut Dr. Adam Prabata, apabila kita mengklaim bahwa kalung antivirus berbahan eukaliptus itu berpotensi berbahaya, itu dapat itu sangat berbahaya. Mengapa demikian? Karena publikasi atau penelitian ilmiah yang ada itu masih sangat lemah, jadi belum dibuktikan secara gamblang. Lalu dapat menimbulkan rasa aman semu sehingga pencegahan dasar dilupakan. Jadi apabila kita menggembor-gemborkan bahwa kalung antivirus berbahan eukaliptus ini dapat digunakan sebagai pencegahan atau mengobati COVID-19, maka protokol kesehatan dan segala upaya yang sudah dilakukan sebelumnya itu bisa dilupakan. Nah, selanjutnya belum ada bahan atau obat tradisional yang terbukti bermanfaat, terlebih apabila digunakan sebagai kalung. Jadi kembali lagi, jadi belum ada publikasi ataupun penelitian serta uji klinis mengenai manfaat bahan-bahan ilmiah apalagi dalam bentuk kalung sebagai pencegahan atau pengobati dari COVID-19. Sehingga di sini saya tegaskan kembali, tetap disiplin protokol kesehatan dasar, cuci tangan pakai sabun, pakai masker, jaga jarak minimal 2 meter, dan tidak membuat kerumunan. Nah, kita dapat tetap melakukan aktivitas seperti biasa, bekerja dan lain-lain, asalkan tetap menerapkan protokol kesehatan. Nah, sekian dari saya, semoga edukasinya bermanfaat. Apabila ada pertanyaan, kakak-kakak bisa tanyakan langsung kepada saya. Baik, terima kasih kakak-kakak.